Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat. Informasi-informasi dari beberapa kabupaten kota di Jawa Timur hadir untuk Anda yang dikemas dalam Buletin Jawa Timur edisi Senin 15 Maret 2021 bersama saya Henti Ludiana. Kita awali informasi pertama dari Ninda Alivia, Persada FM Kabupaten Blitar, membawa kabar rencana pembangunan jembatan di Kabupaten Blitar mayoritas usulan Musrenbang. Rencana pembangunan jembatan selama tahun 2021 di Kabupaten Blitar mayoritas usulan dari Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang. Dari sekitar 7 titik yang direncanakan, hanya 1 jembatan yang bukan dari Musrenbang. Kepala Bidang Jembatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blitar Richard Sihaloho mengatakan, 1 jembatan yang bukan dari Musrenbang adalah pembangunan Bounot Sutojayan senilai 3,6 miliar rupiah. Pembangunan itu menjadi fokus tahun ini karena tahun sebelumnya sempat tertunda sedangkan normalisasi Kalibogal di sekitar Bounot sudah selesai. Richard melanjutkan, beberapa rencana pembangunan jembatan lainnya yaitu di Plumpung Rejo Kadembangan dengan bentang 4 meter senilai 4 miliar rupiah. Kemudian Dusun Sembeng Desa Kecamatan Doko berupa pelebaran senilai 1,5 miliar rupiah. Jembatan Arah Resap Ombong Kecamatan Doko senilai 640 juta rupiah dan beberapa lokasi yang lainnya. Kita ada membangun beberapa jembatan, tapi fokusnya itu jembatan yang pembangunan yang kita laksanakan tahun ini adalah usulan-usulan dari Musrenbang. Richard menambahkan jika nantinya Pemda merefocusing anggaran untuk penanganan COVID-19, kemungkinan pembangunan jembatan yang sudah direncanakan tahun ini akan dievaluasi kembali. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Selanjutnya kita menuju ke Suara Pasuruan, ada Faris Firmansyah membawa kabar Pemkab Pasuruan alokasikan 3 miliar rupiah untuk 118.000 peserta BPJS Mandiri warga tidak mampu. Pemerintah Kabupaten Pasuruan tahun ini mensubsidi 118.000 peserta BPJS Mandiri untuk warga tidak mampu. Ani Latifah, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan bilang, untuk mensubsidi ratusan ribu warga tidak mampu, Pemkab Pasuruan mengalokasikan anggaran 3 miliar rupiah. Pemberian subsidi itu bukan tanpa alasan agar warga yang tidak mampu masih bisa menjangkau besaran iuran BPJS Mandiri kelas 3 yang dibayar setiap bulan. Seperti diketahui, iuran BPJS Mandiri kelas 3 tahun ini naik dari Rp25.500 menjadi Rp35.500 per bulan. Kenaikan Rp10.000 ini akan sangat berpengaruh terlebih bagi setiap keluarga tidak mampu yang memiliki jumlah anggota keluarga banyak. Untuk itu, Pemkab Pasuruan membantu dengan memberikan subsidi Rp2.800 per orang setiap bulannya. Ani Latifah menambahkan, selain dari pemerintah Kabupaten Pasuruan, subsidi itu belum termasuk dari pemerintah pusat dan juga provinsi. Dengan besaran subsidi yang diberikan, Ani Latifah menghimbau kepada para peserta BPJS Mandiri untuk tidak terlambat dalam hal pembayaran. Hal itu dikarenakan akan berdampak pada tagihan yang terus meningkat setiap bulannya. Faris Firmansyah, Suara Pasuruan. Selanjutnya ada Vivi Agustiani dari Suara Kota Probolinggo membawa kabar Gowes Prokes meriahkan peringatan HUT Satpol PP, Satlinas, dan Damkar. Memperingati HUT Satuan Polisi Pamong Praja ke-71, Satuan Perlindungan Masyarakat ke-59, dan Damkar ke-102, pemerintah Kota Probolinggo menggelar Gowes Protokol Kesehatan yang diikuti oleh Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Jainal Abidin, Sekretaris Daerah Kota Dr. Gigi Nini Irawibawati, para staf ahli, Forkopimda, OPD di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo pada hari Jumat pagi kemarin. Di akhir acara, Wali Kota Habib Hadi Jainal Abidin didampingi Dandim 0820 Probolinggo Letkol Infantri Imam Wibowo, Kepala Satpol PP Aman Suryaman, dan pejabat terkait meninjau mobil damkar yang perlu adanya rekondisi atau perbaikan untuk memberikan pelayanan cepat dan terbaik dalam kondisi kegawat daruratan di masyarakat Kota Probolinggo. Aman Suryaman, Kasatpol PP, memaparkan kegiatan Gowes sebagai rangkaian acara HUT Satpol PP sebagai momentum dalam memerangi COVID-19 dan mengedukasi serta mensosialisasikan pentingnya hidup sehat
dan mematuhi protokol kesehatan 5M. Ya, yang pasti adalah kita ini menjadi garda terdepan ya dalam rangka penanganan COVID dengan momentum HUT ini ya kita bisa semakin bersemangat untuk melayani masyarakat, terutama mengingatkan masyarakat untuk tetap menggunakan protokol kesehatan. Vivi Agustiani, Suara Kota, Probolinggo. Kita menuju ke Suara Ngawi, ada Akmal Mustafa membawa kabar Kementerian Pertanian sosialisasikan distribusi dan pemanfaatan pupuk bersubsidi. Untuk meningkatkan produksi pangan dan komoditas pertanian, melindungi petani dari gejolak harga pupuk, serta memberi jaminan ketersediaan pupuk, Kementerian Pertanian sosialisasikan distribusi dan pemanfaatan pupuk bersubsidi di UPT Pertanian Mantingan yang dihadiri Koordinator Pertanian Polsek Mantingan, Koramil Mantingan, dan Gapoktan Kecamatan Mantingan. AKP Tulus Adi Sanyoto, Kapolsek Mantingan, mengatakan kepada kelompok tani untuk pendistribusian pupuk bersubsidi benar-benar disampaikan kepada para petani yang berhak menerima. Sesuai dengan aturan, apabila terjadi penyalahgunaan pupuk bersubsidi, bisa dilakukan penindakan hukum. Sementara itu, pupuk bersubsidi merupakan bantuan dari pemerintah agar petani bisa meningkatkan produktivitas serta ketahanan pangan bisa terjaga. Saya Akmal Mustafa, Suara Ngawi. Selanjutnya kita menuju ke RGR-FM Tulungagung, ada Mega Kristi membawa kabar Sarasehan di Desa Kalidawe, Kecamatan Pucang Laban. Badan Pengembangan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia melaksanakan kegiatan Sarasehan implementasi gotong royong di Desa Kalidawe, Kecamatan Pucang Laban yang dilaksanakan di Balai Desa Kalidawe, Kecamatan Pucang Laban. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga mata air melalui penanaman bambu untuk mewujudkan keadilan sosial. Dalam sambutannya, Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Birowo MM menyampaikan bahwa Kabupaten Tulungagung telah berkomitmen terhadap gerakan pro-iklim sekaligus memenuhi kontribusi nasional bagi perubahan iklim, sehingga ada strategi untuk meningkatkan ketahanan dan kepastian adaptasi dengan arah menggerakkan seluruh potensi masyarakat yang ada. Masih menurut Marioto, tidak menyangka gerakan pro-iklim yang dirintis 4 tahun silam mendapatkan apresiasi berupa kunjungan dari Badan Pengembangan Ideologi Pancasila. Tentunya semangat juang dan gotong royong ini akan senantiasa digaungkan seantero Kabupaten Tulungagung dengan pencanangan 100 desa pro-iklim. Desa Kalidawe yang bersinergi dengan BUMDesa Gondang Legi memanfaatkan tanah kas desa yang dimiliki untuk melindungi mata air Belik Dasin. Upaya konservasinya dengan melakukan penanaman bambu petung sebanyak 4.500 batang, dan sekarang tanaman bambu sudah menjadi hutan bambu yang sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Untuk lebih meningkatkan manfaat hutan bambu bagi masyarakat, oleh pemerintah desa akan dijadikan wahana edukasi wisata Kampung Petung. Tentunya wisata desa tersebut merupakan salah satu sarana dalam meningkatkan perekonomian di desa dan memberikan kontribusi kepada pemerintah desa dan masyarakat, diantaranya penyerapan tenaga kerja lokal, memberikan sumbangan terhadap pendapatan asli desa. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulungagung. Selanjutnya, dari Ersal Nganjuk, ada Agustin Merdekawati membawa kabar minta perbaikan sarpras pengairan dipercepat. Komisi 3 DPRD Nganjuk mendorong Pemkab mempercepat perbaikan sarana dan prasarana terdampak bencana, terutama sarpras di bidang pengairan yang bulan Februari lalu banyak rusak akibat bencana banjir. Ketua Komisi 3 DPRD Nganjuk Marianto mengungkapkan, pihaknya sudah membahas masalah tersebut dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Perbaikan sarpras di bidang pengairan yang terdampak banjir harus dipercepat dan menjadi prioritas. Perbaikan sarpras di bidang pengairan juga untuk kebutuhan jangka panjang, seperti normalisasi sungai hingga pembuatan tanggul permanen di daerah rawan ambles atau jebol. Marianto juga akan mendorong agar Pemkab segera melakukan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Surabaya, terutama untuk mengetahui sarpras yang merupakan kewenangan pusat dan daerah. Dengan demikian, perbaikan bisa segera direalisasikan. Dari Agustin Merdekawati, Suara Anjuk Ladang Anjuk. Dari Suara Sampang, ada Ira Widyastuti membawa kabar lantik anggota BPD Sejati. Bupati Sampang berpesan lakukan pengawasan program desa. Bupati Sampang Haji Selamat Junaidi melantik Badan Permusyawaratan Desa BPD di Desa Sejati, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang pada hari Jumat 12 Maret 2021.
Bupati Sampang Haji Selamat Junaidi menjelaskan tugas BPD adalah mengusulkan program untuk kepentingan desa serta untuk melakukan pengawasan kinerja yang sudah disepakati bersama. Momen tersebut menurutnya sangat penting karena sejatinya BPD bertugas seperti halnya DPRD, namun di tingkat desa untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap program kepala desa. Dalam kesempatan tersebut, Haji Selamat Junaidi juga berpesan kepada BPD untuk bekerja dan melaksanakan tugas penuh rasa tanggung jawab sesuai fungsi dan tugasnya agar bermanfaat kepada masyarakat. Maka saya berharap seluruh desa yang ada di Kabupaten Sampang ini menjadi desa mandiri. Tentunya perlu pengawasan dari Bapak Ibu sekalian anggota BPD yang boleh saya jelaskan. Menjadi mandiri tentunya tidak gampang. Tentunya kita harus mendengar aspirasi dari masyarakat, apa yang menjadi aspirasi atau keinginan daripada masyarakat. Dari Sampang, Ira Widastuti melaporkan. Selanjutnya kita menuju ke Realita FM Pamekasan. Ada Kholik Maulidi membawa kabar. Hadiri peresmian kantor DPC PDIP Pamekasan, Bupati Badrut ajak bangun Pamekasan bersama-sama. Bupati Pamekasan Badrut Tamam menghadiri peresmian kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau DPC PDIP Pamekasan di Jalan Raya Telanakan, Perumahan Geraha, Jumat siang 12 Maret 2021. Orang nomor 1 di Bumi Gerbang Salam ini menilai keberadaan kantor DPC PDIP di Pamekasan menjadi penyemangat untuk bersama-sama bersinergi membangun Pamekasan lebih baik dan hebat. Bupati Badrut berkeinginan untuk membangun dinamika politik di Pamekasan, konstruktif, dinamis, dan harmoni dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan. Menurut Badrut, untuk membangun kabupaten lebih hebat dan maju, perlu gotong royong bersama-sama. Sebab tidak cukup hanya pemerintah saja yang bergerak tanpa semuanya ikut bergerak di tengah dinamika sosial politik dan ekonomi yang sedang dihadapi saat ini. Saya ingin mengajak kepada kita semua, ayo kita gotong royong kalau bahasa PDIP. Kalau bahasa kita semua, ayo kita bangun kesetiakawanan bersama untuk bisa menjadikan kabupaten ini bukan milik saya, bukan milik 1-2 orang, tetapi milik kita semuanya. Membangun sinergi, membangun Indonesia lebih maju lagi, lebih maju dan lebih berkemajuan lagi di tengah beberapa dinamika sosial dan politik serta ekonomi yang banyak terjadi di sekitar kita. Bupati Badrut Tamam juga mendoakan tahun 2024 mendatang, PDIP di Pamekasan juga mendapatkan jatah kursi legislatif sehingga ikut terlibat langsung terhadap proses dinamika dan pembangunan di Bumi Gerbang Salam. Diketahui, peresmian kantor DPC PDIP di Perumahan Geraha Telanakan dihadiri Ketua DPRD Jawa Timur yang merupakan kader dan Ketua DPD PDIP Jatim Kusnadi, sejumlah ketua partai, ormas, komisioner KPU, dan Bawaslu, serta pengurus dan kader PDIP wilayah Pamekasan. Kholik Maulidi, Realita FM Pamekasan mengabarkan untuk Buletin Jawa Timur. Selanjutnya ada Kevin Chandra dari Suara Gresik membawa kabar bertemu Menko Perekonomian, Bupati Gresik maksimalkan JP untuk tekan pengangguran dan kemiskinan. Fandi Ahmad Yani, Bupati Gresik bertemu dengan Menko Perekonomian Erlangga Hartanto untuk memastikan tenaga kerja asli Gresik yang berada di kawasan ekonomi khusus JIPE. Dalam pertemuan ini, Gus Yani bertujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi di Kabupaten Gresik. Belum genap 1 bulan setelah diresmikan, Gus Yani akan memaksimalkan keberadaan JIPE untuk mengurangi angka pengangguran. Tujuannya agar bisa membuka lapangan pekerjaan seluas mungkin untuk masyarakat. Diketahui pada tahun 2020, angka pengangguran dan kemiskinan di Gresik masih lebih tinggi dibanding Jawa Timur. Gus Yani juga mengatakan pandemi COVID-19 membuat Gresik menghadapi sejumlah tantangan ekonomi terkait pengangguran dan kemiskinan. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Gresik meningkat pada tahun 2020 menjadi 8,21%. Berdasarkan kajian, saat beroperasi penuh, serapan tenaga kerja di kawasan ekonomi khusus JIPE mencapai hampir 200.000 orang. Gus Yani optimis JIPE bisa menjadi salah satu instrumen pemulihan ekonomi Gresik. Kawasan JIPE akan dikembangkan untuk industri, teknologi, metal, kimia, energi, dan logistik. Tidak hanya membahas tentang investasi industri berskala besar, Gus Yani juga menekan pentingnya perhatian terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Saya, Kevin Chandra, Suara Gresik melaporkan untuk Buletin Jawa Timur. Selanjutnya, ada Billy Patopoy dari Suara Sidoarjo membawa kabar pelaksanaan vaksinasi untuk lansia di Sidoarjo masih harus mempertimbangkan beberapa hal terlebih dahulu. Sahabat, dalam 2 bulan ke depan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo akan mulai melakukan
pemetaan untuk menentukan penerima vaksinasi selanjutnya. Akan tetapi, untuk vaksinasi lansia masih harus mempertimbangkan beberapa hal terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan vaksinasi selanjutnya kemungkinan besar tidak hanya menggunakan vaksin Sinovac, seperti disampaikan Ahmad Mudlor Ali, Bupati Sidoarjo pada Minggu 14 Maret. Untuk lansia ini memang kalau Sidoarjo beda dengan Surabaya, jangan disamakan. Kenapa? Karena Surabaya adalah ibu kota provinsi. Memang perlakuannya berbeda. Kalau kami melihat lansia memang tidak serta-merta harus divaksin, harus ada syarat-syarat tertentu Pak ya. Karena memang apalagi kalau besok ternyata vaksin yang baru, yang bukan Sinovac lagi. Karena besok AstraZeneca. Sehingga memang nanti kita lihat. Dan yang terpenting ini kita dahulukan. Saat ini Dinas Kesehatan sedang mengupayakan vaksinasi untuk ulama dan tenaga pendidik bisa cepat terselesaikan terlebih dahulu. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Selanjutnya kita menuju ke Mahardika Kota Blitar. Ada Afik Rahardian membawa kabar. Periode Januari-Maret pos anggaran biaya tidak terduga pemerintah Kota Blitar telah terrealisasi sebesar 5 miliar rupiah. Sobat anggaran biaya tidak terduga BTT pemerintah Kota Blitar periode Januari sampai Maret 2021 mencapai 5 miliar rupiah. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Hakim Sisworo, Sekretaris Satgas COVID-19 Kota Blitar, Sabtu 13 Maret 2021. Hakim menjelaskan realisasi penggunaan anggaran belanja tidak terduga atau BTT untuk penanganan COVID-19 sudah mencapai 71% atau sekitar 5 miliar rupiah dari total anggaran yang dialokasikan Pemkot Blitar sekitar 7 miliar rupiah. Penanganan COVID-19 itu diantaranya biaya operasional pengelolaan rumah isolasi pemerintah kota, kebutuhan pangan warga yang terkonfirmasi positif yang menjalani isolasi, baik isolasi di rumah isolasi maupun isolasi mandiri di rumah, kemudian penyemprotan desinfektan rutin di tempat-tempat umum dan rumah warga terpapar. Tidak hanya itu, Hakim menambahkan penanganan limbah atau sampah infeksius di rumah isolasi dan rumah warga juga menjadi salah satu realisasi penggunaan BTT. Pihaknya menjelaskan hingga saat ini anggaran BTT tersisa sekitar 2 miliar rupiah. Itu ada penyemprotan desinfektan rutin takana itu sama Isman sama penyediaan makan yang isolasi mandiri di hasil swab maupun yang positif yang isolasi mandiri. Itu terkait sampahnya, terkait dengan fasilitasi untuk penanganan COVID, baik pemakaman, kemudian penyemprotan dan lain sebagainya. Afik Rahardian, Mahardika FM. Dari Suara Madiun ada Kiki Desilia membawa kabar apel kesiapsiagaan dalam rangka pelaksanaan PPKM di Kota Madiun. Pemerintah Kota Madiun terus berupaya untuk menekan angka penularan COVID-19 di wilayahnya. Untuk itu, Wali Kota Madiun Maidi menginstruksikan agar pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro ketiga ini harus sukses. Hal ini disampaikan oleh Wali Kota saat menggelar apel kesiapan operasi justisi dan protokol kesehatan berlokasi di Stadion Wilis Kota Madiun. Gelaran apel ini bertujuan untuk mengoptimalkan jalannya PPKM berbasis mikro tersebut ke depan. Setidaknya 600 personil gabungan dilibatkan dalam pengamanan protokol kesehatan setiap kegiatan-kegiatan yang ada di Kota Pendekar, mulai dari TNI, Polri, dan petugas di lingkup Pemkot Madiun. Dalam sambutannya, Wali Kota yang bertindak sebagai komandan apel mengatakan, PPKM berbasis mikro jilid 3 ini memberikan kelonggaran bagi setiap sektor. Hal ini dilakukan untuk membuat surplus pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun. Meski begitu, pelaksanaannya tetap harus terkendali dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Seluruh elemen masyarakat yang terlibat di dalamnya juga wajib ikut memantau dan saling mengingatkan. Seperti diketahui, pelaksanaan PPKM Jilid 3 telah dipaparkan secara jelas dalam Instruksi Wali Kota nomor 6 tahun 2021. Beberapa kelonggaran yang diberikan diantaranya seperti PKL dan rumah makan kini dapat beroperasi hingga pukul 23.00. Selain itu, tidak ada pemadaman lampu. Sementara mal juga bisa beroperasi hingga pukul 21.00. Pemerintah Kota Madiun juga memberikan izin bagi warga yang menyelenggarakan hajatan dengan pembatasan jumlah tamu tertentu. Wali Kota berharap dengan sinergitas antar 3 pilar yang dibangun ini dapat berjalan dengan maksimal, serta mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Namun di sisi lain, perputaran ekonomi tetap berjalan. Kiki Desilia, Suara Madiun. Demikian sahabat, Buletin Jawa Timur edisi Senin 15 Maret 2021. Saya Henti Ludiana pamit undur. Ketemu lagi esok di Buletin Jawa Timur edisi berikutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur.
Buletin Jawa Timur. Bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.